Bismillahirrahmanirrahim. Kajian buku karya Rhonda Byrne, buku yang ditulis di tahun 2012 berjudul The Magic. Buku ini fokus pada satu tindakan, yaitu bersyukur. Ada serangkaian pendahuluan yang sudah saya buat video sebelumnya, ada 3 video. Kemudian ada 28 variasi dari praktek bersyukur. Ada 28 latihan yang dibagi dalam 28 hari, 1 bulan. Nah, di hari pertama kita diajak untuk belajar dan mempraktekkan tentang menghitung karunia, membuat daftar hal-hal yang disyukuri. Saya sudah mempraktekannya dan rasanya memang feeling good. Saat kita menuliskan dan berfokus pada apa-apa yang kita syukuri, tentu kita sedang bergelut dengan emosi-emosi yang positif, dengan perasaan-perasaan yang nyaman. Kita mulai pembahasan satu persatu poin-poin yang saya pandang penting dari buku The Magic ini pada bab menghitung karunia. Bismillahirrahmanirrahim. Menghitung karunia. Ketika dibuka oleh kata-kata dari Willie Nelson, seorang penyanyi dan juga penulis lagu. Ketika aku mulai menghitung karunia, count the blessing, ya, yang saya terima, maka seluruh hidupku berubah menjadi lebih baik tentunya. Anda mungkin pernah mendengar orang berkata untuk menghitung karunia, count the blessing, artinya menulis apa-apa yang disyukuri, atau mengucapkan apa-apa yang disyukuri, atau mengingat-ingat ya karunia yang Anda terima. Dan ketika Anda sedang melakukannya, ketika Anda sedang menghitung karunia yang Anda terima, yang Anda syukuri, maka sebenarnya Anda juga di saat yang bersamaan sedang mensyukurinya. Jadi ketika Anda berfokus, memikirkan, merenungkan, menuliskan apa yang Anda syukuri, baik yang sudah maupun sedang Anda syukuri, saat itu Anda juga sedang bersyukur, gitu. Jadi itulah inti dari latihan ini, yaitu membuat daftar tentang hal-hal yang disyukuri. Menghitung karunia, count the blessing, merupakan salah satu latihan yang paling berdaya menurut Rhonda Byrne yang bisa Anda lakukan, dan itu akan dengan ajaib, dengan luar biasa, dengan signifikan, mudah-mudahan bisa meningkatkan, mengubah seluruh kualitas hidup Anda. Kita lanjutkan. Ketika Anda bersyukur, Anda berterima kasih. Jadi bersyukur di sini sangat identik dengan, di buku ini sangat identik dengan berterima kasih. Walaupun syukur sendiri makna sebenarnya bukan hanya berterima kasih, tetapi dalam hal agama bersyukur berarti menggunakan segala sesuatu sesuai dengan tujuan penciptaannya. Ya, jadi bersyukur di buku ini lebih spesifik dengan berterima kasih atas hal-hal yang Anda miliki, betapapun kecilnya itu, ya, betapapun sedikitnya itu, maka Anda akan melihat hal itu yang Anda syukuri itu akan langsung merespon, akan langsung bertambah, langsung merespon dengan bertambah. Jika Anda bersyukur atas uang yang Anda miliki, ya, alat tukar yang Anda punya, betapapun kecilnya itu, ditegaskan di sini, betapapun sedikitnya uang yang saat ini, sekarang ini Anda miliki, maka niscaya Anda akan melihat uang Anda itu akan bertumbuh menggandakan dirinya dengan ajaib. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, Allah pasti niscaya akan menambah. Kalau di buku ini sebelumnya sudah kita bahas, di video sebelumnya ada satu kutipan, siapa yang memiliki syukur, maka ia akan diberi lebih banyak dan dia akan mendapatkan kelimpahan. Apabila Anda bersyukur atas suatu relasi, suatu kualitas hubungan yang Anda miliki, bahkan apabila relasi itu saat ini sedang mungkin bermasalah atau kurang sempurna, kurang seperti yang Anda harapkan, Anda akan melihat bahwa relasi tersebut menjadi lebih baik secara ajaib, ya, menjadi meningkat kualitasnya. Kemudian apabila Anda bersyukur atas pekerjaan, kesibukan, bisnis yang saat ini Anda geluti atau pekerjaan Anda miliki, bahkan walaupun itu bukan pekerjaan yang Anda dambakan, bukan pekerjaan impian Anda, ya, maka ya segalanya akan mulai berubah, akan mulai menunjukkan tanda-tanda perbaikan, sehingga
Anda menjadi lebih menikmati pekerjaan Anda saat ini. Walaupun sekali lagi mungkin itu bukan pekerjaan impian atau idaman Anda, tapi ketika Anda berfokus, memilih, mensyukuri, ya, fokus pada apa-apa yang menyenangkan, apa-apa yang baik, apa-apa yang Anda syukuri dari pekerjaan itu, maka Anda akan menjadi lebih menikmatinya. Dan segala jenis peluang, ya, potensi kesempatan untuk pekerjaan Anda, untuk mengantarkan Anda ke pekerjaan yang Anda impikan atau pekerjaan ideal Anda, tiba-tiba kemudian berdatangan atau muncul terbuka di hadapan Anda. Tapi itu semua dimulai dari tindakan bersyukur. Apabila kita tidak menghitung karunia, nggak bersyukur, ya, kita bisa jatuh atau kita terjebak ke dalam perangkap, ya, kita secara tidak sengaja justru melakukan hal sebaliknya. Kita menghitung hal yang negatif, bukan count the blessing, tapi kita malah count the negativity. Kita malah menghitung negativitas, kita malah berfokus di sana. Dan kita perlu ingat bahwa apa yang kita fokuskan akan berkembang. Apa yang kita pikirkan, renungkan, fokuskan akan semakin berkembang. Kalau kita nggak menghitung karunia, kita nggak bersyukur, kita bisa jadi berpotensi untuk melakukan hal yang sebaliknya. Seperti ditulis di sini, kita justru menghitung hal-hal yang tidak kita senangi, hal-hal yang negatif. Kita menghitung hal yang negatif atau yang tidak kita sukai. Contohnya saat kita ini, mungkin secara tidak sengaja atau tidak secara kita sadari, kita sedang membicarakan apa-apa yang saat ini belum kita miliki. Kita mengkritik, ya, kita menemukan atau sengaja mencari kesalahan pada orang lain, atau kita mengeluhkan sesuatu. Berarti kita sedang fokus pada hal yang tidak kita sukai. Ketika kita menghitung hal-hal yang negatif, maka hal negatif itu juga akan bertambah karena kita berfokus kepadanya. Dan yang paling penting untuk kita perhatikan adalah bersamaan dengan hal negatif yang kita perhatikan, yang kita hitung itu, yang kita fokuskan itu, kita menunda karunia yang bisa jadi sedang dalam proses, dalam perjalanan menuju kita. Karena kita justru berfokus pada hal-hal yang negatif, sehingga hal yang positif yang mau datang kepada kita secara tidak kita sadari, kita membloknya karena kita sedang berfokus kepada apa-apa yang kita keluhkan. Kemudian kata-kata dari seorang penulis dan pemuka agama, pendeta Malty D. Babcock, lahir 1858 sampai 1901, menyebutkan bahwa lebih baik, ya, Anda kehilangan hitungan ketika Anda menghitung karunia. Ya, lebih baik kehilangan hitungan tadi, saya sudah hitung berapa ya, 10 apa masih 5 ya, daripada Anda kehilangan karunia. Ya, karunia itu sendiri karena Anda sedang berfokus pada masalah. Oke. Kalimat sebelumnya bahwa menghitung karunia merupakan satu-satunya cara untuk mendapatkan kelimpahan, ya, dalam hidup ini. Ini kata-kata Rhonda Byrne, ya. Yang ini adalah kalimat dari Malty D. Babcock. Jadi testimoni dari Rhonda Byrne adalah saat kita menghitung karunia, saat kita bersyukur, itu merupakan bahkan satu-satunya cara menurut Rhonda Byrne, ya, untuk mendapatkan kemakmuran, kelimpahan di dalam kehidupan ini. Cara yang paling utama adalah dengan bersyukur, menghitung karunia. Kemudian saran dari Rhonda Byrne adalah di bab ini, bab menghitung karunia adalah hitunglah karunia Anda di pagi hari atau sedini mungkin ketika Anda mengawali hari setiap harinya. Anda bikin daftar, Anda tulis daftar apa-apa yang Anda syukuri, hal yang Anda syukuri. Itu bisa dengan ditulis tangan atau diketik di komputer, apapun yang menurut Anda praktis. Ya, dampaknya berbeda-beda. Ada yang mengatakan ketika ditulis tangan itu akan mengaktifkan ideomotor respon lebih mendalam di pikiran bawah sadar Anda. Ketika diketik di komputer tentu akan lebih cepat, lebih fleksibel, ya, ketika Anda ingin mengedit, ingin menyimpan, atau Anda bisa menggunakan buku atau jurnal khusus untuk menyatukan jurnal syukur Anda di satu tempat. Tapi yang terpenting adalah mana yang paling nyaman buat Anda, karena yang terpenting dari kegiatan bersyukur ini apakah menulis ataukah mengetik, yang terpenting adalah bagaimana rasa yang dimunculkan, rasa yang dihasilkan ketika Anda melakukannya. Tentu yang dicapai adalah perasaan syukur yang mendalam, ya, yang tulus, yang mendalam. Ya, Anda coba mana yang paling cocok buat Anda, yang paling pas buat Anda.
membuat satu daftar. Jadi menghitung karunia ini maksudnya adalah membuat satu daftar sederhana ya dari 10 karunia yang ingin Anda syukuri di dalam hidup Anda. Tentu ada banyak sekali ya hal yang bisa kita syukuri ya. Dan Anda diminta untuk setiap harinya, setiap pagi sedini mungkin ketika mengawali hari untuk menghitung karunia. Jadi Anda mengawali hari dengan menyeting pikiran Anda untuk berfokus kepada hal yang positif, kepada hal-hal yang Anda syukuri. Albert Einstein disebutkan di sini ketika Albert Einstein bersyukur, ya, dia memikirkan alasan kenapa dia mensyukurinya. Nah, mengapa ini perlu? Ketika Anda memikirkan mengapanya atau alasan, ya, mengapa Anda bersyukur atas sesuatu hal, orang atau situasi yang telah atau sedang Anda terima, Anda akan merasakan syukur ini dengan lebih mendalam, ya, lebih intens gitu ketika Anda meneruskan mengapanya. Anda benar-benar melibatkan unsur perasaan Anda, alasannya, kenapa. Keajaiban syukur terjadi selaras ya dengan derajat perasaan yang Anda rasakan. Ingat, pada perasaannya. Jadi sebenarnya bukan pada jumlahnya atau pada caranya tadi pakai media tulis tangan atau pakai diketik. Yang terpenting adalah bagaimana perasaan Anda. Tentu harapannya dengan ditulis lebih banyak secara kuantitas akan benar-benar meningkatkan kualitas perasaan syukur yang Anda rasakan. Untuk setiap hal yang Anda tulis di daftar Anda, maka tulis juga ini alasannya, mengapa. Sekali lagi, mengapa Anda bersyukur atas hal tersebut. Ini sangat penting supaya syukur Anda lebih mendalam terasa. Yang ini adalah contoh hormat kalimat. Misalkan ini, saya sungguh-sungguh ya sudah bersyukur mendapatkan karunia ya karena saya memiliki atau mendapatkan apa yang Anda syukuri. Ya, dan kenapa kemudian Anda mensyukurinya? Karena bla 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 bla. Alasannya apa? Ya, jadi ini apa yang Anda syukuri, kemudian mengapa Anda mensyukurinya. Saya sangat bahagia dan saya bersyukur atas apa? Entah benda, orang, atau situasi, ya pengalaman yang Anda dapatkan karena apa alasannya Anda mensyukurinya. Saya sungguh-sungguh bersyukur atas apa, karena apa, alasannya apa. Dengan sepenuh hati saya berterima kasih atas apa, karena apa. Ya, Anda bisa menggunakan format lainnya. Anda bisa langsung menulis 10 hal yang saya syukuri. 1, apa, kemudian karena apa. Jadi yang pertama fokus pada objeknya, apa yang Anda syukuri, kemudian Anda lanjutkan dengan mengapanya, alasan Anda mensyukurinya. Ya, sesederhana itu. Membuat 10 daftar hal yang Anda syukuri di awal hari. Agar Anda berfokus, mengawali hari dengan berfokus pada hal yang Anda syukuri. Setelah Anda selesai membuat 10 daftar karunia, setelah menulis, kemudian kita diminta untuk membaca satu persatu. Yang kita tulis itu bisa dibaca dalam hati atau dengan suara lantang. Ya, setelah kita membacanya per daftar, kemudian 3 kali kita mengucapkan ini, terima kasih. Ya, jadi kalau 3 kali ya terima kasih, terima kasih, terima kasih. Bisa Anda tambahkan dengan alhamdulillah, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, dan Anda ini rasakan syukur sedalam sebanyak mungkin yang bisa Anda rasakan atas setiap karunia yang sudah Anda tulis itu. Sesederhana itu saja. Untuk membantu Anda merasakan lebih banyak syukur. Ya, ini menurut Rhonda Byrne, ya. Ini saya mengutip dari apa yang ditulis Rhonda Byrne di buku tersebut. Anda bisa bersyukur atas ini, maksudnya diarahkan. Anda bersyukur kepada siapa? Nah, ini kalau di buku Rhonda Byrne tuliskan bersyukur kepada semesta, bersyukur kepada Tuhan, kepada kebaikan, kepada hidup, kepada higher self, diri yang lebih tinggi atau apapun konsep yang menarik bagi Anda. Ini menurut Rhonda Byrne. Tentu kita sebagai pribadi yang beragama, rasa syukur kita satu-satunya yang paling tepat adalah kepada Tuhan, kepada Allah. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah. Saat kita mendapatkan karunia, kita ucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, Tuhan semesta alam. Ketika Anda mengarahkan syukur Anda ke sesuatu atau seseorang, tadi lanjutan dari kalimat sebelumnya, Anda akan merasakannya dengan lebih dalam, lebih pekat, lebih intens lagi syukur yang Anda rasakan, karena akan memiliki daya yang lebih kuat dan menciptakan lebih banyak keajaiban tentunya. Nah, ini praktis atau latihan untuk kita menghitung karunia ini.
merupakan latihan yang begitu sederhana ya dan begitu berdaya menurut Rodaburn untuk meningkatkan kualitas hidup kita, meningkatkan kualitas hidup, sehingga sebaiknya ya Anda lanjutkan lagi seperti itu, menulis 10 karunia lagi di daftar jurnal syukur Anda selama 27 hari ke depan. Jadi totalnya ada 1 bulan, 28 hari. Kemudian semakin Anda memikirkan, ya dalam hal ini spesifik berarti menuliskan hal yang disyukuri. Apa-apa yang Anda syukuri, maka akan semakin Anda menyadari, ini yang terpenting ya, kita enlightenment, kita mengalami pencerahan, betapa banyak yang Anda miliki untuk Anda syukuri, entah itu orang, situasi, ya, benda, pengalaman. Ya. Lihatlah hidup Anda dari lebih dekat. Ketika kita melakukan menghitung karunia, kita seperti melihat hidup kita dengan lebih dekat. Anda akan sadar bahwa Anda sudah menerima begitu banyak dan sedang menerima dan terus akan menerima, insya Allah, begitu banyak hal-hal baik, ya, karunia di dalam hidup Anda. Ini sangat penting. Ini titik krusial. Apakah kita memilih hidup dalam keluhan, mengkritik, fokus pada hal yang negatif, ataukah sebaliknya kita memilih berfokus pada hal yang baik, pada hal yang kita syukuri. La in syakartum la azidannakum. Kalau kita bersyukur, berterima kasih, diantaranya adalah makna dari syukur, maka kita akan mendapatkan tambahan dari situ. Tentu selain kita bersyukur, berterima kasih, kita menggunakan karunia itu sesuai dengan tujuan pemberiannya. Sejatinya, ya menurut Rodaburn, ada banyak sekali hal yang bisa kita syukuri setiap harinya, tidak hanya 10. Ya, tetapi kita awali setiap hari dengan menghitung karunia dengan menulis 10 saja di awal hari. Anda contohnya, misalkan ini, bahkan contoh ini ya, Anda bisa bersyukur atas rumah yang Anda tempati saat ini. Ya, jadi tidak sulit. Anda bersyukur atas keluarga yang Anda miliki. Ya, Anda bisa bersyukur pada teman-teman Anda, rekan-rekan kerja, pada Anda punya pekerjaan, bahkan pada hewan peliharaan Anda. Ya, Anda bisa bersyukur atas sinar matahari pagi, mentari pagi, ya, sinar matahari. Anda bisa bersyukur atas air yang Anda teguk, Anda minum, Anda rasakan kesegaran, menghilangkan kehausan Anda. Anda bisa bersyukur atas makanan yang Anda makan sehingga Anda tidak kelaparan. Anda bisa bersyukur atas udara yang Anda hirup, ya, karena tanpa itu semuanya tentu kita tidak bisa hidup. Kita bisa bersyukur atas pepohonan yang membuat udara menjadi segar, atas hewan-hewan yang kita lihat keindahannya, atas lautan, burung, bebungaan, tanaman, langit, hujan, bintang-bintang, bulan, keindahan, ya, alam semesta ini, keindahan planet indah kita, bumi. Kita bisa mensyukurinya, kita bisa menikmatinya. Ketika ada perasaan indah itu kita syukuri, ya. Ada banyak sekali hal yang bisa kita syukuri, hal yang bisa kita apresiasi, kita terima kasih. Anda bisa bersyukur atas panca indera Anda. Anda punya mata untuk memandang, untuk melihat. Anda punya telinga, Anda bisa gunakan untuk mendengar. Anda punya mulut, bisa digunakan untuk mencicip, ya. Anda punya hidung, gunakan untuk membau. Anda punya kulit untuk merasakan sensasi rabaan. Ya, Anda bisa bersyukur atas kaki Anda yang bisa Anda gunakan untuk berjalan, membawa Anda kemana-mana. Kita bisa bersyukur atas tangan kita yang kita gunakan untuk melakukan segala sesuatu. Kita bersyukur kita punya suara yang bisa memungkinkan diri kita untuk mengungkapkan diri kita, berkomunikasi dengan orang-orang yang kita cintai, dengan orang lain. Kita bisa bersyukur, berterima kasih atas sistem kekebalan tubuh kita, seluruh tubuh kita yang begitu luar biasa, yang bisa menjaga kita tetap sehat, ya. Kita berterima kasih atas semua organ tubuh kita yang memelihara tubuh kita sehingga kita bisa tetap hidup. Ini ada banyak sekali hal yang bisa kita syukuri. Kita bersyukur atas otak Anda, ya, atas akal kita, otak kita yang begitu luar biasa, bahkan yang tidak bisa ditiru oleh teknologi komputer, ya, manapun di dunia ini sampai kapanpun. Nah, kemudian Rodaburn membuat ini daftar alternatif subjek yang bisa kita syukuri. Kita bisa bersyukur atas kesehatan dan tubuh kita. Ya, dari situ ada banyak hal yang bisa kita syukuri. Kita bisa bersyukur atas pekerjaan kita, atas pencapaian yang sudah kita, prestasi yang kita capai, atas banyaknya alat tukar, ya, yang kita miliki, seperti kita bahas di depan. Ya, atas relasi yang kita punyai,
atas passion kita, semangat kita, atas kebahagiaan yang kita rasakan, cinta yang kita rasakan, cinta yang kita miliki. Kita bersyukur atas kehidupan ini. Kita bisa bersyukur atas kehidupan, ya, bumi ini, bumi kita, udara, air, matahari. Kita bersyukur atas benda-benda material yang kita punyai atau jasa yang kita dapatkan. Apapun subjek pilihan Anda syukuri. Intinya ada banyak sekali hal untuk kita tulis. Kenapa kita perlu melakukan ini semuanya? Sekali lagi seperti ide dasarnya tadi, secara hukum psikologi, apa yang kita fokuskan akan berkembang. Apabila kita berfokus pada karunia, pada hal yang kita syukuri, maka kehidupan kita akan menjadi seperti itu. Ya, akan dipenuhi dalam pandangan kita, dalam pendengaran kita, dalam pengalaman kita, akan dipenuhi oleh hal yang kita syukuri itu. Kita menjadi nampak begitu banyak hal yang kita syukuri. Sebaliknya, ketika kita menghitung hal yang negatif, maka hidup kita akan ke sana. Hal yang baik pun akan seolah-olah terhapus. Ya, ini salah satu prinsip pikiran kita, cara kerja pikiran kita. Ketika kita fokus pada hal tertentu, maka hal yang lainnya seolah-olah akan terdelete, akan terhapuskan. Ya, istilahnya adalah deletion. Semestinya, tentu saja, ketika kita akan merasa lebih baik, lebih nyaman, feeling good, ya, kita merasa lebih bahagia, ya, bahagia yang bermakna setiap kali setelah kita menghitung karunia yang kita miliki. Ya, ketika saya melakukannya sendiri, ketika saya praktek, ya, menuliskan apa-apa yang saya syukuri, ini ada perasaan bahagia yang bermakna, dan itu perasaan yang indah sekali. Dan eman-eman ketika perasaan ini tidak dijaga, ya, inginnya perasaan ditambah, bahkan dibagikan perasaan syukur, karena memang begitu banyak karunia yang kita terima dalam hidup ini. Seberapa baik Anda merasakan perasaan syukur, itu adalah indikator ukuran dari seberapa banyak syukur yang Anda rasakan. Jadi seberapa kualitas itu akan menjadi ukuran dari seberapa banyak kuantitasnya. Jadi kualitas akan mengikuti kuantitas, ya, kuantitas Anda dalam bersyukur. Semakin banyak kuantitas Anda dalam bersyukur ini, ya, semakin banyak, ya, yang Anda rasakan, akan semakin bahagia Anda akan merasa, dan semakin cepat hidup Anda akan berubah menjadi semakin baik. Ya, kuncinya kita fokus saja pada kuantitas. Ya, pada kuantitas, insya Allah ketika kita fokus pada kuantitas, kualitasnya akan mengikuti. Kemudian ketika Anda menghitung karunia Anda, ya, jadi intinya di sini adalah kita belajar untuk menghitung count the blessing setiap hari. Dengan menulis 10 saja hal yang kita syukuri, Anda akan melihat betul-betul mengalami perbedaan yang sangat signifikan, yang semakin lama akan semakin signifikan, ya, pada perasaan Anda, pada kualitas hidup Anda, dan Anda akan melihat berbagai hal baik, karunia-karunia, keajaiban yang menggandakan, seperti menggandakan dirinya dengan ajaib, dan itu akan menambah rasa syukur kita. Baik, kita tutup dengan rangkuman dari latihan ajaib nomor 1 ini, yaitu menghitung karunia. Kita rangkum lagi. Yang pertama adalah hal pertama, hal awal yang kita lakukan di pagi hari adalah kita membuat daftar 10 karunia, ya, tentu di awal hari, ya, mungkin setelah Anda bangun tidur atau setelah sholat, ya, intinya di awal hari Anda, di awal aktivitas Anda menulis hal-hal yang Anda syukuri. Kemudian Anda tulislah alasannya, mengapa. Ya, tadi sangat penting sekali agar lebih bermakna, mengapa Anda mensyukurinya atas setiap yang Anda tulis itu. Kemudian setelah selesai, kita kembali ke atas, kita baca, ya, bisa di dalam hati atau dengan suara keras. Setelah itu, setelah selesai satu kalimat, kita ucapkan kata terima kasih, terima kasih, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan Anda rasakan ini, terutama kita rasakan syukur sedalam setulus mungkin atas setiap karunia yang sudah kita tulis itu. Nah, itu aja 3 langkah utamanya. Kemudian disarankan oleh Rhonda Byrne selama 1 bulan ke depan, 27 hari berikutnya, Anda mengulangi lagi 3 langkah pertama di latihan ajaib nomor 1 itu, ya, yaitu menghitung karunia. Saya sudah melakukannya dan rasanya memang nyaman. Demikian pembahasan buku The Magic pada bab menghitung karunia hari 1, ya, menghitung karunia. Apabila Anda menyukai video ini, silahkan klik tombol like, subscribe,
Anda berikan komentar positif Anda berupa pertanyaan atau berupa sharing-sharing. Dan apabila video ini Anda rasa bermanfaat, silahkan Anda bagikan kepada saudara-saudara Anda dan mudah-mudahan memberikan manfaat yang lebih luas kepada orang di sekitar kita. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab.